Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Gimana rekan? Gimana kabarnya di rumah? Nah, hari ini kita pertemuan pertama di online lewat video YouTube. Saya harap tidak mengurangi kenyamanan saudara dalam belajar bersama saya. Nah, baik, mari pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai evaluasi pengendalian entitas syariah. Yang mana sebenarnya ini hanya pengauditan seputar entitas syariah. Nah, maksud saya begitu. Nah, kira-kira apa yang ada dalam benak saudara tentang pengendalian entitas syariah? Jadi yang di sini yang dikendalikan adalah entitasnya. Artinya apa? Entitas atau semacam perusahaan yang bergerak di bidang syariah, seperti perbankan syariah yang pernah saya ceritakan di kelas pada tempo hari. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana kita mengendalikan entitas sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang ditetapkan oleh DPS di Indonesia. Nah, karena terkadang kita sebagai seorang orang konvensional yang masuk ke dalam entitas syariah, itu terkadang kita masih rancu dalam mengelola atau mungkin mengetahui seluk-beluk entitas saat ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan banyak atau mungkin bercerita kepada saudara tentang bagaimana entitas syariah dikelola dengan pure syariah tanpa ada embel-embel konvensional. Nah, seperti apa? Nah, saya harap saudara tidak skip video ini dan tidak tutup sebelum tayangan ini berakhir. Karena apa? Karena saya akan banyak bercerita tentang entitas syariah dan tentu saja nanti ada tanya jawab di akhir video yang mana nanti bisa saudara jawab untuk aktivitas di kelas. Jadi penggantinya kita aktivitas kelas ada di YouTube. Nah, seperti apa videonya? Saya harap saudara tidak bosan dalam menontonnya karena mungkin kalau panjang harap maklum. Anggap aja ini untuk mengganti pertemuan kemarin yang kita masih hanya bertemu lewat classroom. Nah, nanti di session video kita banyak bercerita. Nah, kalau saudara mau belajar tentang materi kuliah yang lain, silakan. Di situ banyak video-video saya yang nantinya akan saya continue untuk upload setiap harinya. Karena apa? Saya ingin berbagi terus dengan berbagai macam ilmu setiap harinya di YouTube. Nah, jadi untuk ke depan tidak hanya belajar yang serius di video ini, tapi nanti saya ada session yang berisi tentang motivasi, pengendalian hidup, refleksi diri. Pokoknya kita ngobrol yang santai yang tidak ada hubungannya dengan mata kuliah. Nah, jadi kalau saudara subscribe maka tidak akan rugi. Karena apa? Kita akan banyak bercerita. Kita cerita apa aja, kita belajar apa aja, apa yang bisa dipelajarin. Pusing Pak, materi kuliah terus yang disampaikan oleh Bapak di YouTube. Saat ini mungkin saya banyak membahas tentang materi kuliah. Karena apa? Karena tuntutan dari kurikulum. Nah, tapi nanti ketika ada waktu senggang, ketika saya sudah membuat semua materi, saya akan sedikit bercerita membuat konten yang gak ada hubungannya dengan mata kuliah. Saya akan banyak bercerita tentang motivasi. Contohnya seluk-beluk hutang. Saudara kaya dan miskin ditentukan oleh Tuhan atau oleh diri sendiri. Nah, atau mungkin nanti ada yang sedikit serius, kita membahas tentang tips mencari kerja yang amanah dan bisa mendatangkan rezeki sehingga bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, seperti apa? Simak terus video saya. Subscribe, tombol yang ada di bawah sini, ini ada tombol merah di sini. Nah, silahkan dipencet, kemudian aktifkan loncengnya supaya apa? Supaya saudara menjadi orang yang pertama yang menonton video saya, tidak ketinggalan dibandingkan teman yang lain. Nah, sudah siap untuk belajar? Siapkan materinya, siapkan catatannya jika perlu, atau lebih baik saudara gunakan headset supaya apa? Supaya suara saya lebih jelas terdengar di saudara. Baik, kita simak videonya, jangan skip, dan saya harap saudara nyaman untuk belajar bersama saya. Kita mulai dan silakan. Assalamualaikum rekan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang evaluasi pengendalian entitas syariah, yang mana ini adalah materi kuliah saudara di minggu yang lalu. Nah, untuk kali ini materinya kebetulan sama
dengan materi yang ada di minggu ini. Jadi dua materi ini berkaitan erat karena berkaitan tentang pengendalian, yang mana pengendalian sistem internal atau kita bisa katakan auditing dalam entitas syariah. Nah, konsepnya seperti apa? Karena kurang lebih konsepnya dengan konvensional kurang lebih sama, yaitu intinya adalah pengendalian. Cuman untuk masalah pertanggungjawaban itu kita bertanggung jawab kepada DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Nah, kalau untuk di IAI sendiri itu adalah bentuk yang memayungi dari entitas non syariah atau konvensional. Nah, konsepnya seperti apa? Nah, saya harap saudara meluangkan waktu sebentar untuk melihat video saya sampai akhir sehingga bisa membuat saudara tidak gagal paham dalam memahami tentang materi ini. Nah, videonya seperti apa? Mari kita simak materi hari ini dan kita awali dengan basmalah bersama. Mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, pada pokok bahasan kali ini kita akan membahas tentang pengertian pengendalian intern. Nah, pengendalian internnya seperti apa? Mari kita lanjutkan. Nah, di sini IAP mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses. Nah, seperti yang selanjutkan. Nah, yang dimaksud dengan IAP ini apa? IAP ini adalah Institut Akuntan Publik Indonesia. Ini adalah suatu badan yang membuat semacam sertifikasi bagi untuk akuntan publik. Jadi kalau saudara yang jurusan akuntansi kepingin masuk menjadi seorang akuntan publik, nah saudara mendapatkan sertifikasinya atau legalitasnya melalui IAP ini. Nah, ini kalau ketika saudara sudah mendapatkan license dari IAP, maka saudara berhak memberikan jasa akuntannya kepada seluruh badan, baik itu konvensional maupun syariah. Nah, jasa akuntannya seperti apa? Nah, itu ada dalam mata kuliah pengauditan. Nah, jadi dalam IAP ini untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan, tujuannya untuk apa? Untuk keandalan pelaporan keuangan. Nah, biar apa laporan keuangan itu kita katakan andal? Nah, setelah kita melakukan analisis laporan keuangan, kita harus memastikan bahwa laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Karena apa? Kalau tidak sesuai dengan standar, maka kita tidak bisa memberikan opini wajar. Nah, kalau tidak bisa kita berikan opini wajar, maka laporan tersebut tidak layak untuk dipublikasi. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan listing ke BEJ, listing ke Islamic Index, ke Jakarta Islamic Index, itu harus melaporkan laporan keuangannya setiap periode tahunan ataupun periode tengah tahunan. Untuk apa mereka melakukan kegiatan pelaporan keuangan? Dan mereka melakukan kegiatan pelaporan keuangan itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap publik, yang mana sahamnya dimiliki oleh publik. Nah, jadi sudah sebagai semacam suatu kewajiban bahwa perusahaan harus memberikan kondisi laporan keuangan itu setiap periode akuntansi yang mereka buat. Nah, yang memastikan laporan tersebut itu handal atau tidak adalah auditor, baik itu auditor internal yaitu dalam perusahaan ataupun auditor eksternal yang mereka sewa jasanya untuk memberikan opini dalam laporan keuangan. Kemudian golongan berikutnya adalah efektivitas dan efisiensi operasi. Nah, karena terkadang setiap usaha yang dilakukan oleh perusahaan itu tidak sesuai dengan ekspektasi seorang ownernya. Karena apa? Terkadang misalkan ketika akan melakukan kegiatan ekspansi cabang, nah itu ada beberapa pos-pos yang sebenarnya tidak perlu kemudian dilaporkan. Nah, kemungkinan ada bagian keuangan yang masih newbie atau masih baru. Contohnya
yang bersangkutan tidak mengeluarkan pos leasing atau pos kredit dari laporan keuangan, sehingga hutang perusahaan nampak bengkak, sementara total aset lancarnya tidak tercatat karena itu belum kita catat sebagai aset lancar. Jadi kalau perusahaan itu mempunyai mobil, yang mana mobil itu masih belum dimiliki karena statusnya masih hutang, itu kalau untuk kebagusan tingkat laporan keuangan itu terkadang harus dikeluarkan dulu. Karena apa? Karena belum menjadi aset, nanti malah menjadi pembeban ketika akan menghitung neraca. Nah, dilaporkannya di mana? Dicatat atas laporan keuangan. Nah, itu adalah catatan untuk di luar pelaporan keuangan karena belum menjadi asetnya. Nah, yang berikutnya adalah kepatuhan terhadap hukum yang jelas. Jadi, pengendalian intern ini harus sesuai dengan hukum negara kita. Jadi, yang memastikan regulasi yang ada di dalam sebuah perusahaan, dalam dia mengaudit dan sebagainya, ini yang memastikan adalah dari IAP membuat semacam rule atau aturan sehingga aturan itu sinkron dengan peraturan kenegaraan yang sudah dibuat oleh KU. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, dalam sistem pengendalian internal itu dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian intern akuntansi dan pengendalian administratif. Nah, seperti apa bentuknya? Kalau untuk internal, jadi kalau untuk lingkungan pengendalian internal itu mencakup ada berapa itu? 6 ya. Ya, 6. Yang pertama, integritas dan nilai etika. Nah, lalu hubungannya apa? Pengendalian internal kok untuk mengatur integritas dan nilai etika. Jadi gini, di perusahaan itu kadang kita tidak hanya mengecek laporan keuangannya saja, tapi dari integritas karyawan. Karena dari integritas karyawan itu bisa berpotensi melakukan fraud atau kecurangan. Nah, lalu apakah tidak ada jaminan, Pak, ketika yang kita audit itu adalah perusahaan syariah yang notabene sudah paham dengan ilmu agama, masa ia tidak mempunyai integritas? Jadi saudara tidak boleh memukul rata bahwa orang-orang yang berkecimpung di dunia syariah itu sudah murni. Dan saya pun juga tidak menjustifikasi bahwa orang yang bekerja di entitas syariah itu jelek. Enggak, ya gini aja. Selama itu masih bentuknya manusia, mempunyai akal dan pikiran, mempunyai hawa dan nafsu, semua kemungkinan itu ada. Nah, bisa baik dan buruknya ya tergantung individunya. Nah, kalau individunya kebetulan yang kurang baik, maka ya sudah dipastikan menjadi hasil yang tidak berintegritas. Nah, kita harus memastikan dan kita harus mengaudit siapa yang mengecek ini. Namanya juga pengendalian internal di dalam. Tugas yang mengecek ini adalah bagian internal audit. Dia yang memastikan dalam audit kepatuhan dan audit keuangan. Semua yang terjadi dalam kegiatan administratif dan keuangan, kalau tidak didasari dengan integritas dan etika, maka menjadi minus atau menjadi tidak sesuai dengan tujuan dari owner maksudnya, atau tujuan perusahaan. Nah, kemudian komitmen terhadap kompetensi yang kedua. Kompetensi maksudnya ini apa? Nah, contohnya begini. Saudara bekerja di bagian marketing. Tugasnya adalah memasarkan. Kemudian tugas dari seorang administrator keuangan, tugasnya adalah mencatat setiap keuangan perusahaan ke dalam pos yang benar, mencatat atau memberikan uang keluar sesuai dengan kapasitas yang benar juga. Artinya kalau untuk kegiatan beli bahan bakar ya dicatatnya sebagai pembelian bahan bakar. Nah, mungkin belum nyambung hubungan komitmennya seperti apa, Pak. Nah, jadi kalau setiap orang itu bekerja, terkadang
tidak sesuai dengan kompetensinya. Misalkan ya, ketika kita memang ahlinya di bidang marketing, tapi karena ada kepentingan tertentu dibelokkan di bagian penagihan, atau mungkin yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Nah, yang memastikan setiap orang individu itu bekerja sesuai kompetensinya atau sesuai kemampuannya, yang mengecek adalah bagian audit, lagi-lagi bagian pengendalian. Tugasnya banyak bener, ya iya, namanya juga dia mengendalikan. Kalau ternyata di bagian marketing bukan pekerjaannya dia yang seharusnya dia memasarkan suatu produk, tapi malah membuat nasabah atau calon customer menjadi tidak sesuai dengan harapan customer. Karena apa? Si marketing ini selalu memberikan penawaran yang ujungnya adalah menguntungkan pihak dia sendiri. Nah, artinya kita menilai ini orang bekerja tidak sesuai dengan kompetensi. Makanya harus kita hilangkan atau mungkin kita pindahkan ke divisi lain yang dia mampu gitu. Nah, kemudian partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit. Nah, ini kita sebagai komisaris harus bisa memberikan partisipasi yang baik. Yang baik dari sisi apa? Nah, yang baik dari sisi kebijakan perusahaan. Nah, kemudian kebijakan perusahaan ya seharusnya memberikan jatah cuti yang baik, kemudian memberikan job desk yang sesuai dengan pekerjaannya, kemudian kompensasi lembur dan sebagainya. Nah, ini harus sinkron. Nah, berkaitan dengan yang poin keempat, yaitu struktur organisasi. Nah, struktur organisasi pun ini juga yang sama. Jadi sesuai dengan struktur, orang ini bekerja dengan kapasitasnya dia. Ketika dia melakukan kegiatan yang baik, rewardnya harus sesuai dengan karir path-nya dia. Nah, jadi sesuai dengan strukturnya. Dan yang selanjutnya saya rasa masih bisa dipahamin. Baik, mari kita lanjutkan lagi. Nah, ini lanjutan dari yang tadi, ya, ini penaksiran risiko. Nah, risiko ini dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut. Nah, yang maksud dengan risiko ini apa? Yaitu risiko pengendalian internal. Yang pertama, perubahan dalam lingkungan operasi. Operasi yang mana? Contohnya begini. Untuk melakukan kegiatan audit di Jawa contohnya, dan di Pulau Sulawesi contohnya, itu berbeda. Berbeda dari mana? Culture-nya udah beda, SDM-nya sudah beda. Suhu lingkungan di kantor Jawa dengan suhu lingkungan di kantor Sulawesi, contohnya, sangat berbanding terbalik. Atau mungkin ketika ada karyawan baru yang mana pindahan dari luar daerah, yang dia harus menyesuaikan dengan lingkungan crowd yang ada di perusahaan itu juga bisa mempengaruhi kapasitas dia sebagai seorang karyawan. Karena yang dulu culture-nya mungkin, mohon maaf, malas, masuk ke dalam lingkungan yang culture-nya itu workaholic, maka bisa menimbulkan semacam resiko. Resiko apa? Resiko dia tidak bisa mengikuti ritme pekerjaan, sehingga ada kemungkinan dia akan melakukan bypass, sehingga bypass itu bisa merugikan perusahaan. Nah, untuk yang kedua, yaitu personel baru, nah masih sama sih dengan yang pertama. Baik, kemudian yang selanjutnya sistem informasi yang baru atau diperbaiki. Nah, ini masalah juga. Kenapa saya di beberapa mata kuliah, contohnya di praktikum komputer akuntansi, saya selalu bilang, saudara, nanti di tempat kerja akan mendapatkan sistem operasional komputer yang berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau saya sekarang ajarkan sistem komputer yang misalkan sistem A, saudara mahir dalam sistem A, tapi pertanyaannya, apakah besok dipakai di perusahaan? Tidak. Karena apa? Setiap perusahaan mempunyai kebijakan sendiri-sendiri dalam kebijakan teknologi informasi.
Nah, perusahaan yang ini menggunakan yang user interface, yang ini menggunakan yang lebih user friendly, artinya lebih mudah digunakan. Nah, jadi saudara dimanapun akan belajar dengan sistem yang baru. Nah, ada juga di perusahaan saya pernah mengalami ketika saya masuk menggunakan sistem operasional A dalam pencatatan dan seluruh kegiatan teknologi di dalamnya menggunakan A. Kemudian setelah 2 tahun saya berjalan, re-engineering, artinya mereka melakukan sebuah semacam perubahan sehingga semua sistem yang tadinya itu sudah hafal kita gunakan menjadi baru. Nah, kalau yang namanya baru pasti kita belajar. Kadang yang dulu nyatetnya itu melakukan 2 langkah untuk mencatat ke dalam pos pencatatan penjualan, kita melewati langkah-langkah. Langkah 1, langkah 2. Nah, dengan sistem yang baru, semuanya sudah terautomatisasi. One click, langsung sudah memotong penjualan. Mau hutang, mau piutang, mau pembayaran dibayar di muka, atau kita harus hapus buku kan, itu sudah otomatis dalam sistem tersebut. Nah, terkadang kalau kita nggak aware terhadap sistem baru, yang seharusnya one click, kita jadi double click. Nah, ketika kita double click ke dalam langkah berikutnya, itu sudah semacam dianggap sebagai pencatatan transaksi baru, padahal ini ya transaksi, satu transaksi saja, tapi karena dianya masih belum bisa, maka menjadi resiko. Karena apa? Belum bisa menggunakan teknologi baru. Begitu juga dengan pernyataan yang 4, teknologi baru mempengaruhi risiko dalam pengendalian. Nah, kemudian lini produk, iya masih sama. Restrukturisasi korporasi, nah ini restrukturisasi ini adalah perubahan dalam sistem korporasinya, artinya pergantian kepemimpinan, kemudian perpindahan job desk A menjadi job desk B, artinya ketika dulu saudara bekerja di bagian keuangan, nah sekarang dipindahkan di bagian pemberkasan, artinya sudah berbeda pekerjaan dari yang sebelumnya apa menjadi berbeda. Nah, itu juga bisa membuat risiko. Nah, kemudian operasi luar negeri, ini kita mengartikan semacam ekspansi. Kemudian standar akuntansi baru, ya ini sama dengan sistem informasi yang baru. Jadi kurang lebihnya sama, cuman objeknya yang berbeda. Nah, ini aktivitas pengendalian. Nah, umumnya aktivitas pengendalian ini berkaitan dengan review terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemindahan tugas. Ini masih bisa dipahami sebenarnya. Jadi pengendalian ini itu kita akan mereview sebuah kinerja. Nah, kenapa harus kita review? Nah, karena kinerja ini antara orang yang satu dengan yang lain itu berbeda, treatmentnya pun berbeda. Nah, maka kita harus mereview. Karena apa? Supaya nanti ketika dalam pekerjaan orang tersebut bisa sesuai dengan ekspektasi visi dan misi perusahaan. Jadi harus synchronize. Nah, jangan sampai kinerja orang yang sebenarnya sudah demotivasi masih kita pekerjakan di dalam divisi tersebut sehingga menjadi kemerosotan dalam suatu divisi. Kemudian pengolahan informasi. Nah, maksudnya ini banyak informasi dalam sisi isu publik di satu divisi. Nah, gini, kadang kita ngomongin toko aja. Saya pernah beberapa kali interview toko yang lantainya ada 3. Nah, lantai 1, lantai 2, lantai 3 ini ternyata ada semacam cap. Lantai 1 cemburu dengan yang lantai 3 karena apa? Misalkan yang lantai 3 itu gajinya lebih banyak dibandingkan karyawan di lantai 1. Alasannya ketika mereka datang mereka harus naik dulu ke lantai 3. Nah, katanya capek, maka ada uang jalan. Padahal sebenarnya sama. Job desk-nya sama nggak? Sama. Nah, tapi dengan alasan yang sepele, ada kecemburuan antar divisi,
itu kalau kita nggak bisa mengolah informasinya dan kita bisa memberikan suggest atau suggestion kepada pemangku jabatan, maka ke depan sudah dipastikan divisi tersebut akan hancur. Karena apa? Ada semacam gap di antara dua divisi, sehingga kalau tidak bisa kita olah dan kita netralisir, menjadi semacam bumerang bagi perusahaan. Kemudian pengendalian physically. Nah, ini masih berkaitan dengan gap yang informasi tadi. Kemudian pemisahan tugas. Nah, jadi tugas ini maksudnya begini. Contohnya ketika dalam perusahaan sistem penjualan itu harus dipisah ke dalam beberapa divisi. Yang pertama, divisi telemarketing atau mungkin marketing, yaitu bertugas untuk menggait calon pembeli. Nah, ketika calon pembelinya itu sudah mau, maka dieksekusilah dan dicatat di bagian administratif atau keuangan. Nah, keuangan mencatat. Kemudian ketika sudah terjadi transaksi, maka ada bagian namanya pengiriman atau mungkin yang customer service yang melakukan transaksi berikutnya. Ketika barang akan dikirim, pastilah ada namanya packaging, ada juga bagian packagingnya. Kemudian ketika sudah di packaging, baru dikirim oleh kurir. Nah, jadi satu kegiatan itu minimal tuh harus kita pisah-pisahkan per kegiatan. Karena apa? Untuk menghindari fraud. Karena kalau misalkan manusianya cuma satu, dari dia yang mengotorisasi penjualan, kemudian dia melakukan pencatatan, kemudian dia yang packaging sampai dia mengirimkan, itu risiko. Karena apa? Kita sebagai pimpinan tidak bisa mengontrol apa? Mengontrol penjualan. Nah, kalau ternyata penjualan itu adalah penjualan fiktif, bagaimana? Kalau ternyata ada markup dalam penjualan, bagaimana? Nah, itu menjadi masalah. Nah, makanya kita harus memisahkan tugasnya agar kita bisa mengetahui bahwa kegiatan tersebut sudah sesuai dengan koridor yang berlaku. Nah, baik, mari kita lanjutkan lagi. Ini informasi dan komunikasi. Nah, kira-kira seperti apa? Silahkan dibaca dulu. Nah, di sini yang dimaksud, auditor harus memperoleh pengetahuan yang memadai tentang sistem informasi yang relevan. Artinya, ketika seorang auditor itu akan masuk ke dalam suatu industri, minimal dia harus mengetahui apa? Sistemnya dong. Nah, kalau dia masuk ke sana dia tidak menguasai sistemnya, dia apa yang mau dia audit? Apalagi itu auditor internal. Nah, maka auditor internal atau internal audit itu harus mengetahui seluk-beluk sistem yang ada di perusahaan. Jadi dia harus tahu dari hulu sampai hilir sistemnya itu akan mengarah kemana. Apakah ada indikasi untuk belok-beloknya? Ya, ini yang mengetahui adalah auditornya. Jadi tidak ada kamus kalau auditor itu tidak menguasai sistem. Nah, gimana kita akan bisa mengetahui kecurangan kalau kita tidak bisa menguasai sistem? Nah, makanya sebelum saudara diterjunkan menjadi auditor, biasanya itu pendidikannya lama. Kenapa lama? Karena saudara harus mempelajari dari aturan hulu sampai hilir. Kemudian ketika kita sudah mempelajari juklak, juknis, juklak itu petunjuk dan pelaksanaan, juknis petunjuk teknis, SOP standar operational prosedur, itu kita baru lulus dari teori. Baru habis itu kita magang di perusahaan, membantu senior audit dalam melakukan kegiatan audit. Nah, kalau sudah bisa magang, barulah saudara diterjunkan. Itu pun masih ada pendampingan dari pengawas senior audit. Nah, jadi perjalanannya sangat panjang.
untuk bisa menjadi seorang internal audit. Nah, bagi saudara yang mempunyai keinginan menjadi internal audit, ya silakan mempersiapkan dirinya dari sekarang. Nah, ini yang selanjutnya adalah pemantauan, yaitu mengawasi kualitas pengendalian intern. Jadi kita harus mengawasi. Setelah kita memastikan bahwa kegiatannya itu berjalan dengan baik dan hasil opini audit kita ini baik, maka tugas kita selanjutnya sebagai seorang pengawas adalah melakukan kegiatan pemantauan selama belum ada proses pelaporan keuangan. Jadi semacam polisi lah. Jadi dia ini memastikan bahwa setiap harinya sebelum masa kegiatan audit, bahwa minimal itu kita memahami dan kita mendengarkan beberapa masukan informasi dari karyawan. Jadi ya tugasnya adalah seperti mata-mata, masuk ke divisi sini, pura-puranya ngobrol lah, dia membaur, tapi sebenarnya dia sedang menyaring informasi. Nah, jadi tugasnya ini seperti detektif lah kalau pengendali internal ini. Nah, jadi jangan sampai dalam kurun waktu setelah pelaporan itu terjadi semacam kecurangan lagi, kecolongan. Nah, ini jadi tugasnya audit adalah setelah dia memberikan opini, maka dia akan melakukan kegiatan pengawasan. Ini hubungan pengendalian intern dengan ruang lingkup. Nah, ini jika pengendalian intern suatu usaha itu lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan itu besar. Karena apa? Auditnya tidak aware terhadap apa yang terjadi di perusahaan, sehingga orang jadi longgar untuk melakukan kegiatan apapun. Nah, jadi sudah sewajarnya seorang auditor itu harus selalu update terhadap peraturan atau mungkin sistem informasi yang ada di perusahaan, sehingga pengendaliannya itu sudah sesuai dengan kontrol untuk objeknya. Nah, makanya jadi harus selalu update. Nah, misalkan jika auditor kurang hati-hati melakukan pemeriksaan dan tidak cukup banyak mengumpulkan bukti, maka tidak bisa mendukung. Nah, inilah contoh auditor yang masih baru tapi sudah dilepas ke medan laga, maka menjadi bumerang bagi perusahaan. Seharusnya yang namanya auditor atau pengendalian intern itu ya harusnya harus selalu update supaya tidak terjadi pembohongan terhadap auditor tadi. Nah, ya saya rasa untuk kegiatan semacam ini kita harus bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, yaitu digunakan semacam training dalam mentraining auditor. Nah, mari kita lanjutkan. Lalu bagaimana melakukan pemahaman dan evaluasi? Caranya gimana? Nah, apa yang harus kita lakukan supaya apa? Supaya pengendali internal ini bisa berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Yang ada 5. Keamanan jelas. Jadi kita harus bisa memberikan keamanan, terutama keamanan dalam asetnya. Aset apa? Misalkan dalam menyimpan surat berharga itu ya ditempatkan ke dalam lemari besi yang kuncinya dipegang oleh 3 orang yang berbeda. Nah, ini adalah contoh pengamanan aset yang tidak perlu menggunakan jasa akuntan. Nah, yang berikutnya, dapat dipercaya atau tidaknya laporan keuangan. Nah, yang bisa membuat laporan keuangan itu reliable siapa? Ya bagian accounting atau bagian finance. Ketika dia akan menerbitkan suatu laporan keuangan, itu bisa dikatakan reliable atau dapat dipercaya, harus dipastikan oleh internal auditnya. Jadi sama halnya ketika dulu saudara belajar masalah akuntansi biaya, akuntansi manajemen. Nah, ini kan dia memastikan dari bagian produksi sampai di bagian accounting management itu harus synchronize. Apa yang diberikan oleh bagian produksi kemudian diotorisasi oleh bagian akuntansi keuangan,
itu harus sinkronis. Antara barang yang dibeli dan barang yang dicatat harus sama. Nah, yang memastikan adalah internal audit. Nah, sehingga akan menjadi sebuah laporan keuangan yang sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Kemudian yang berikutnya adalah lama atau cepatnya proses pemeriksaan akuntan. Nah, ketika melakukan semacam kegiatan operasional perdagangan, akuntan yang masih newbie dengan senior itu membedakan dalam memberikan jasa akuntingnya. Kelamaan diperiksa itu juga kadang-kadang nggak enak juga, malah membuat atmosfer pekerjaan menjadi tidak nyaman. Karena apa? Lagi kerja tapi diperiksa terus. Nah, sehingga membuat atmosfernya menjadi kayak risih gitu loh. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tinggi rendahnya audit fee. Kalau auditornya ini adalah auditor yang berintegritas tinggi, seharusnya dia melakukan kegiatan pemeriksaan itu sesuai dengan kaidah audit yang berlaku. Berapapun yang dia terima pembayarannya harus memberikan jasa yang terbaik karena berkaitan dengan sumpah audit. Nah, makanya untuk menghindari semacam itu, karena auditor itu juga manusia biasa yang membutuhkan uang untuk hidup, maka sebaiknya kita memberikan jasa atau bayaran honor untuk audit itu yang setara dengan kemampuannya. Kalau memang dia ini berlicense atau mungkin dia berkemampuan tarafnya internasional, maka ya kita sudah sewajarnya memberikan tarif sesuai dengan background yang dia milikin. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk menghindari apa? Menghindari fraud dari sisi audit. Nah, kemudian jenis opini yang akan diberikan akuntan. Opini apa? Wajar dengan penyesuaian, wajar tanpa penyesuaian, dan sebagainya. Nah, jadi opini ini akan mempengaruhi terhadap kredibilitas dari perusahaan. Kalau opininya jelek, maka sudah dipastikan kredibilitas perusahaan pun jelek juga. Nah, jadi begitu. Ini ada 3 cara yang bisa digunakan akuntan publik dalam mengevaluasi pengendalian intern. Yang pertama adalah internal control questionnaires. Nah, jadi ini dikelompokkan menjadi berbagai macam. Nah, ini tidak perlu dipelajari karena ini lebih mengarah di audit. Nah, kemudian ada bagian arus flowchart. Nah, ini menggambarkan arus dokumen. Jadi kita harus bisa memperhatikan alur dokumen. Misalkan dokumen penjualan yang pertama dari DO atau berkas penjualan itu sampai ke dalam administrator keuangan, kemudian dari DO itu dari keuangan sampai di bagian misalkan pembelian mobil ya, itu di bagian order surat-surat berharga, kemudian dari situ baru ke bagian gudang. Jadi alur dokumennya jelas, alur pembeliannya jelas, tidak ngelompat-lompat. Sehingga apa? Sehingga bisa mengantisipasi ada atau tidaknya fraud di situ. Nah, kemudian naratif. Nah, naratif adalah ini ceritanya auditor dalam bentuk memo. Nah, misalkan memo dari internal audit. Misalkan di sini prosedur pengeluaran kas kecil, artinya pengeluaran operasional dalam catatan kas kecil, contohnya pembelian bensin. Auditor internal memberikan memo ke dalam bagian petty cash. Misalkan begini, ketika terjadi pengeluaran kas dari petty cash untuk pembelian bensin, harus disertai dengan nota print asli dari pom bensin atau SPBU. Ketika reimbursement pembelian bensin ini menggunakan nota tulis tangan, maka tidak berlaku. Nah, ini adalah memo kecil dari internal audit. Untuk menghindari apa? Menghindari kecurangan, kemungkinan karyawan menggunakan nota palsu untuk meminta uang perusahaan secara fiktif. Nah, kita buat naratifnya dari memo yang kita sampaikan di divisi tertentu.
Nah, ini keterbatasannya. Nah, ini silakan saudara baca yang bagian garis bawah. Sebagus apapun sistem pengendalian kita, tidak akan bisa mengubah manajer atau internal karyawan yang buruk menjadi bagus. Akan tetapi, sistem pengendalian intern yang handal dan efektif dapat memberikan informasi yang tepat. Jadi sebenarnya peraturan itu, secara umum lah, peraturan tidak akan merubah seseorang dari yang tadinya buruk menjadi baik. Coba saudara yang laki-laki merokok misalkan, di situ ada peringatan pemerintah bahwa merokok dapat membunuhmu. Tapi apakah ada jaminan orang yang membaca itu menjadi berhenti merokok? Tidak kan? Tetapi setidaknya peringatan pemerintah bisa memberikan informasi yang tepat bagi perokok yang baru mulai atau yang sudah senior. Artinya, ya kalau merokok itu pasti akan membunuh dengan merusak sistem organ-organ tubuh. Dia tahu gitu loh. Tapi dia melakukan kesalahan. Cuman kalau rokok itu kan kalau ketika melakukan kesalahan, dia tidak akan dicekal. Nah, tapi dasar kita mencekal suatu karyawan, sudah ada peraturan, tapi kok dilanggar, berarti dia tidak taat peraturan. Maka harus kita proses. Karena tidak sesuai dengan koridor yang berlaku di dalam perusahaan. Nah, jadi sistem pengendalian ini sebagai semacam rambu-rambu. Nah, kita internal audit itu sebagai polisinya. Dengan rambu-rambu diharapkan bisa memberikan informasi bahwa kalau ini jangan dilakukan. Tapi kalau dilakukan ya sudah, saudara harus berhubungan dengan penegak hukum di perusahaan. Nah, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, akhirnya sampai pada di penghujung presentasi. Jadi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara yang sudah melihat video saya dari awal sampai akhir, yang mungkin sedikit menyiksa waktu saudara, bukan menyiksa sih, menyita waktu saudara. Nah, saya harap waktu yang saudara luangkan bisa menjadi waktu yang bermanfaat untuk kita berproses dan belajar bersama. Dan saya juga mohon maaf karena kondisi lingkungan yang ada, kita tidak bisa bertatap muka di kelas seperti biasa, dan saya hanya bisa memberikan materi lewat video yang mungkin tidak selalu berkala, tapi saya selalu berusaha untuk memberikan informasi yang terbaik untuk saudara ke depan. Masalah nilai itu bisa difikirkan. Saya lebih bertanggung jawab terhadap saudara dapat mendapatkan manfaat dari mata kuliah yang saudara ambil saat ini. Semoga materi ini bisa menjadi materi tambahan ke depan saudara untuk menentukan what next. Saudara besok mau ngapain. Jadi saya tidak hanya belajar memberikan materi, tapi memberikan gambaran tentang apa yang akan terjadi di masa depan, baik itu di perusahaan ataupun diri saudara sendiri. Baik, silahkan kalau saudara mau melanjutkan aktivitasnya. Semoga kegiatan ibadah hari ini bisa dijalankan dengan lancar dan seperti apa yang kita harapkan ketika kita mengawali kegiatan. Baik, terima kasih saudara. Sampai bertemu di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan selalu di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.